dia aman. Tapi apa yang terjadi itu? Lihat itu. Mohon izin Pak Wali dilanjut sebentar. Dengan mempergunakan teknologi-teknologi yang baru, kita menerapkan penempatan skenario yang tetap, itu aman, dijamin aman, dijamin aman. Jadi kenapa itu biasanya karbon monoksida itu terjadi gitu kan? Kenapa membentuk campuran yang homogen? Itu sulit sekali itu, ya. Walaupun di dalam buku, dalam penelitian orang itu bahwa udara kelebihannya atau rasio R-nya yang Terima kasih Pak Wali berkenan hadir memenuhi undangan LPPM Unpad. Tadi mohon maaf kita sudah memulai acara diskusi sejak jam 9 lebih. Ada pembicara, ada 3 sebelumnya yang berbicara, yaitu Pak Ayi lebih membahas Bandung pernah melakukan pengolahan sampah 3R dan sampai sekarang masih berlangsung, tetapi hanya bisa mereduce sekitar 7% dari volume sampah. Kemudian Pak Ari Darmawan tadi juga menjelaskan teknologi zero waste to energy. Bahkan juga ditambah dengan adanya dengan informasi adanya teknologi baru yang bernama plasma yang harganya $1 billion ya Pak ya, 2 triliun. Kemudian Pak Mehmet, beliau ahli teknologi energi dari LIPI, juga memberikan alternatif teknologi yang bisa menghasilkan gas. Nah, ke Pak Lukas nanti dari Bapenas, kita akan menyimak karena FGD ini sesungguhnya selain untuk mengkristalkan hasil survei dan riset kualitatif yang dilakukan oleh kami, juga ingin mengelaborasi pemikiran yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil ketika saya wawancara ya Pak ya, bahwa untuk mengelola sampah itu perlu memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek teknologi, aspek finansial, dan aspek sosial. Nah, oleh karena itu FGD ini juga diarahkan ke 3 aspek tersebut. Namun karena sekarang yang memberikan pemikiran ini hadir di tengah-tengah kita, lebih baik kita dengarkan sesungguhnya sustainable development itu seperti apa dan apa pemikiran wali kota tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung ini. Mangga, kami persilahkan Pak Emil. Dari awal karena memang acara sangat padat, sehari bisa 12 agenda, jadi ngatur-ngaturnya susah. Menggunakan jam normal ternyata Bandung liwur keneh. Saya mulai dulu dari statistik ya, untuk mengingatkan kita posisi kita seperti apa. Bandung ini sekarang penduduknya 2,6 juta. Dulu didesain menjadi Garden City oleh kolonial untuk 300.000. Maka secara tata kota, kota Bandung Tengah ini yang paling nyaman pada kutipnya. Tamannya paling banyak, pohonnya paling banyak, dan lain-lain. Setelah kemerdekaan, kita membangun tanpa pola. Makanya Margahayu jadi Margahayu, Buah Batu, Popo. Jadi permukiman aja. Kalau berpola itu ada pusat kota, ada pusat bisnis, ada permukiman. Maka Bandung di masa depan harus punya 3-4 pusat kota baru.
Tanpa itu kita akan tidak punya cara membangun yang seimbang. Itulah kenapa ada wacana menggeser energi pembangunan ke Bandung Timur agar tekanan di Bandung Lama ini bisa berkurang. Dalam RPJMD juga sudah saya sampaikan, Bandung di masa depan harus merespon pembangunan berkelanjutan dengan berbagai upaya. Yang pertama adalah mengurangi pembangunan di Bandung Utara. Saya boleh sampaikan sudah 4 proposal apartemen sudah saya tolak, ya. Tapi tidak terberitakan. Banyak sisanya izin-izin masa lalu yang memang agak tidak sesederhana kami menekan dan menahan, ya, karena ada aspek hukum dan lain-lain. Bandung Tengah dikendalikan, Bandung Timur, Barat, Selatan dikembangkan. Jadi prinsip pembangunan kita ke masa depan adalah Bandung Utara dikurangi, Bandung Tengah dikendalikan, maka nanti ada peraturan Bandung Kota Tua. Jadi dipagerin di Bandung Kota Tua ini dengan kita akan meningkatkan perlindungan terhadap bangunan heritage dari 99 menjadi 800 bangunan. Jadi sekarang pembuktiannya terbalik. Dilindungi dulu, bagi yang membangun harus membuktikan bahwa itu bukan heritage. Kalau sekarang dibalik, diruntuhkan dulu baru berdebat belakangan. Sekarang kita percepat. Maka tadi, ya, Bandung Utara dikurangi, sudah dimulai prosesnya. Bandung Tengah dikendalikan, Timur, Selatan, Barat dikembangkan. Maka ada gagasan Bandung Teknopolis, itu adalah membuat Silicon Valley-nya Indonesia di Gede Bage. Kalau tidak ada konsep, Gede Bage ini akan jadi perumahan saja, just another Antapani, another Margahayu Raya, yang tidak ada nilai tambah. Kalau hanya permukiman, orang nanti kerjanya ke kota tengah lagi. Maka izin-izin perkantoran juga saya geser ke Bandung Timur, supaya tinggalnya di Bandung Timur, kerjanya di Bandung Timur, nge-mallnya atau berekreasi juga di situ. Kalau sekarang kan semua ya. Kira-kira itu pola pembangunan seimbang seperti itu. Nah, dari sisi lingkungan juga, dengan keterbatasan RTH kita sudah berupaya 2 hal. Satu, meningkatkan kualitas RTH yang ada, maka taman-taman di-upgrade, ya, kemudian menambahi RTH. Jadi kita akan ada bonus 10 hektar RTH di Laswi, sumbangan dari PTKI. Jadi Pemkot Bandung tidak hanya meningkatkan kualitas taman, tapi juga konsep menambahi sudah dilakukan. Barusan saya dari Ujung Berung meminta Pusjatan punya puluhan hektar, 3 hektarnya mau saya minta sebagai RTH, ya, untuk menyeimbangkan penambahan. Di Punclut juga ada 22 hektar yang tanah sengketa mau kita RTH. Jadi sambil pola pengendaliannya begitu, keseimbangan lingkungan juga kita tinggikan dengan penambahan RTH yang memang belum banyak diwacanakan secara publik. Kemudian kita juga berinovasi dari sisi aturan. Semua bangunan di Bandung harus punya taman di atas atapnya. Ini policy yang sedang kita push ke semua bangunan baru. Jadi kalau di Bandung ada 1000 bangunan baru, berarti kita punya 1000 taman baru. Bedanya tamannya seperti di Jepang, di atas bangunan. Jadi kayak PVJ itu harusnya bisa jadi hutan di atas atapnya yang luas gitu, dan seterusnya. Nah sekarang dengan penduduk 2,6 juta, produksi sampahnya juga memang luar biasa, ya. 1.200 sampai 1.400 ya kalau tidak salah. 1.500 sampai 1.800. Kami sebagai pemerintah baru sedang mencari cara-cara. Kita tidak bisa kuratif solution terus. Kuratif itu menyelesaikan di ujung proses, merespon, menangkap.
tanpa melakukan upaya-upaya strategis di level hulunya. Kalau tadi disampaikan sudah ada upaya-upaya 3R, menurut saya belum terlalu kelihatan. Nah, kita sedang berupaya banyak supaya volume sampahnya, menurut saya yang benar itu adalah mengurangi dulu, baru kita bicara sisanya diapain. Kalau sekarang mah kita tidak pernah berbicara secara strategis tentang upaya mengurangi. Beberapa sudah diwacanakan dan sudah dilakukan. Kita punya 350.000 lubang biopori. Bulan lalu kita bikin gerakan, dalam 5 hari ada 350.000 lubang biopori yang dalamnya 1 meter. Ini percaya tidak percaya banyak mengurangi genangan air di wilayah-wilayah level RW-RW. Banyak berita masuk yang dulunya cepat banjir tergenang sekarang berkurang. Dan ini partisipasi warga, di mana lubang biopori ini sendiri secara engineeringnya dia adalah lubang sampah juga, tapi sampah-sampah organik untuk lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Jadi logikanya kalau ada 350.000 lubang biopori berarti ada 350.000 lubang sampah sebenarnya untuk organik dimakan oleh cacing dan seterusnya. Kita targetnya 1 juta, jadi nanti ada jilid 2 gerakan biopori, di mana orang Bandung mah bersemangat kalau ada hadiah. Jadi gerakan ini gak kayak dulu cuma dihimbau-himbau, bisa orang Bandung mah matre. Jadi mundi buruhan gratis ke Trans Studio, semangat RT gratis ke, ya itu mah cara lah ya. Yang kedua adalah yang paling susah adalah sebenarnya zero waste home, karena itu butuh pengetahuan intelektualitas yang lumayan rada tinggi. Ini 3R yang nomor 2 ini tetap kita lakukan tapi tidak terlalu mudah. Tapi kalau biopori ini yang paling gampang. Yang ketiga adalah berkaca di kota-kota di Jepang, sampah itu tidak ada ke TPA tapi habis di TPS. Menurut saya kita ingin memimpikan konsep itu. Jadi habisnya itu di TPS. Kalau habis di TPS, tidak ada lagi truk-truk yang mengambil sampah dari TPS ke TPA. Ya. Permasalahan sekarang, saya udah marah sedemikian rupa memberikan ini. Memang PD kebersihan kita kayaknya mah udah mentok performanya itu. Ya. Mau digeber teh udah motor mah gitunya udah maksimal. Alasannya selalu truknya kurang untuk mengangkut sehingga terlambat gunungan sampah dan seterusnya. Sehingga saya tidak mau menyerah kan, sudah kalau begitu saya lobby Pak Gubernur dan beberapa yang lain, ada tambahan 100 motor di Seda dan 23 truk sampah. Itu. Kedua, ini reformasi birokrasi yang ujung-ujungnya ke sampah maksud saya. Satu itu. Kedua, membangun Bandung ini harus dengan 2 cara. Satu, desentralisasi, camat lurah diberdayakan, RW diberi kekuatan, itu maksudnya gerakan. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu gerakan 1 juta biopori adalah menerjemahkan strategi kolaborasi. Gak mungkin saya nyuruh PNS saya, tapi kalau dihimbau warga oleh pemimpinnya mereka mau. Ini kolaborasi ke bawah. Ada kolaborasi ke samping, kita sedang melakukan dengan Pak Ganjar di Unpad baru ngedil, kita punya gedung-gedung Unpad di Bandung yang mau diberdayakan karena Unpad kan sebagian besar akan pindah fasilitas kerja kita. Sudah MOU dengan Universitas Maranatha, ITB untuk program-program kolaborasi ahli-ahlinya dan magang mahasiswanya kerja di Pemda. Ada kolaborasi ke atas, nah ini ke dana hibah, ke CSA, dalam negeri, luar negeri saya kejar karena saya punya sedikit kapasitas. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, manajemen sampah ini udah beberapa dilakukan perubahan.
tadi setelah diperbanyak truk sampah dan motor, kita juga mengubah pengangkutan sampah yang biasanya suka siang hari, sekarang dimaksimalkan di hari masih gelap, supaya numpuknya pun tidak kelihatan di saat warga beraktivitas. Belum sempurna, tapi sudah dilakukan baru 2 minggu, supaya rewardnya subuh gitu ya, saat orang belum seliweran pagi-pagi minimal sudah beres. Yang berikutnya adalah kita memperkuat anggaran di kewilayahan. Kecamatan itu anggarannya 2 kali lipat, supaya saya titipkan 3 urusan: urusan ketertiban, urusan kebersihan, dan keindahan atau penghijauan. Jadi saya bilang sama nggak bisa ngandelin PD kebersihan, harus berinisiatif. Saya kasih 3 bulan, kalau 3 bulan tidak ada perubahan, saya mutasi aja. Karena waktu politik saya pendek, cuma 5 tahun. Daripada banyak toleransi terhadap mimpi ini, ya, saya nggak bisa menunggu. Jadi ini sudah mulai. Kemudian juga kita sedang memperbanyak biodigester, tapi skala kecil. Nah, kemarin sudah dapat sumbangan 6 dari pihak ketiga, PT Surveyor Indonesia, kerjasama sama UNPAD juga, Pak Yayat ya, yang mengerjakan. Sudah menyiapkan lekuk nangka, ya, karena urusan persampahan ini nggak bisa jurisdiksi saya saja, harus regional. Tanggung jawabnya yang paling tepat ada di provinsi. Tinggal pilihan sisanya, kalau ini berhasil itu kemana, mau landfill atau teknologi. Nah, teknologi ini banyak, ada PLTSA, ada plasma, ada macam. Kalau terkait dengan teknologi, saya percaya pada teknologinya, ya, karena bukti sudah ada di banyak negara, termasuk teknologi terbaru yang namanya plasma. Karena teknologi mah umur-umuran, kurang enak PLTSA paling canggih, 10 tahun lagi jangan ada teknologi. Ada wacana yang namanya teknologi plasma ini, di mana sampahnya tidak ada asap, karena asapnya disedot lagi, didinginkan, diatur sedemikian rupa untuk jadi bahan bakar, pembakar si mesinnya lagi, dan jadi ada siklus seperti itu. Bagi saya permasalahan PLTSA ini, dari kacamata saya bilang ke Ibu ya, ada isu teknologi, ada sosial, ada ekonomi. Yang teknologi saya cenderung tidak mempermasalahkan, karena argumentasinya ilmiah. Kalau ilmiah mah bukan suka tidak suka, benar apa tidak, jadi mudah dibuktikan. Tapi yang sosial dan ekonomi itu yang menjadi perdebatan. Sosial masih ada resistensi. Kalau ada resistensi Bapak Ibu, ini tuh politik. Itulah kenapa PLTSA menjadi politik, karena dia bisa dikonsolidasikan untuk dia, tidak bisa dipolitisasi untuk dia. Sehingga persoalan yang tadinya sederhana, hanya urusan apa, menjadi urusan politik. Kalau urusan politik ujung-ujungnya jungkal menjungkal, tuding menuding, citra mencitra, dan seterusnya. Sehingga bangsa ini capek, sibuk oleh urusan-urusan yang sebenarnya bisa secara profesional. Jadi yang bagi saya pribadi belum sepenuhnya clear dari sisi bahwa DPRD sudah mengetahui, ya itu prosesnya memang begitu, proses politik. Jadi kalau saya iakan langsung, tekanan politik tidak tinggi, tidak juga tinggi. Jadi saya memang ketempuhan buntut mau bahasa Jerman, sesuatu yang pada akhirnya saya harus ambil keputusan, dan setiap keputusan yang diambil tentunya dari sisi ekonomi. Nah, ini menjadi sebuah perbincangan yang dalam logika saya masih perlu perhitungan yang meyakinkan bahwa kita harus membayar 89 miliar per tahun ya, kali 20 tahun kan 1,7 triliun lah. Untuk saya takut
jangan-jangan teknologinya sudah kelewat oleh teknologi plasma yang lebih meyakinkan misalkan gitu kan. Padahal keputusannya kan keputusan triliun gitu yang menyangkut banyak hal. Jadi ini dinamika yang sedang terjadi. Saya mendapat tekanan politik banyak sekali. Saya bilang tadi, tidak hanya urusan solusinya, sudah ranahnya udah mental-mental ke sana. Maka sambil mengkaji dari sisi kami bahwa proses politiknya sudah selesai, ya, tapi dari kami kan ada kajian-kajian tambahan yang kami butuh waktu untuk meyakinkan. Sambil gaya-gaya 3R yang baru, berbanyak geodisaster, geopori, bikin teori bank sampah dan sebagainya, mau saya kebut dalam 3 tahun ini. Saya ingin membuktikan kudu nama bisa dengan teori tadi. Nah ini kurang lebih lah ya dinamika-dinamika yang terjadi, di mana komitmen dari Kota Bandung harus jadi city of flowers lagi, bukan city of thieves gitu ya. Itu mah kritikan buat semua warga Bandung. Pak Wali dah abdi teh micen runtah daya tempat sampah nah, oh zaman kampanye terus saya kasih tempat sampah anggar micen plastiknya kosong kereseknya bundelan-bundelan. Jadi ada pola pikir juga part of the problem. Jadi saya mengamati masalah Bandung itu tidak melulu hanya masalah selesai teknologi ya. Pola pikir ini yang membuat bangsa ini tidak pernah bisa melompat. Singapura itu sama rewardnya di awal-awal Lee Kuan Yew memimpin. Lee Kuan Yew pakai teori fine atau denda, hidup $100, buang permen karet $100, dengan tri $100 gitu kan, apa-apa $100, melintasi taman yang nggak boleh nginjek rumput $100. Maka ada istilah Singapura fine fee. Nah kita juga dalam fase itu baru dikasih wacana denda paksa aja kan, masyarakat sendiri yang tidak meninggalkan. Jadi ini kira-kira ingin saya sampaikan mimpi pembangunan berkelanjutan, ya, mimpi tata kota yang kita kendalikan, isu persampahan, dan bahwa dalam setiap keputusan ada pro kontra, di mana-mana juga ada, tidak ada sebuah keputusan yang semua menerima. Disitulah saya harus berpijak pada sebuah keputusan. Saya akhiri dengan sebuah dongeng sedikit, bahwa sebagai pejabat publik sabar itu nomor 1, karena kerja juga dikomentari, dinyinyiri gitu ya, tidak kerja juga dicaci maki. Jadi teorinya itu seperti suami istri naik keledai, berdua ditunggangi lewat sebuah desa dipoyok, tidak berperi kebinatangan, keledai kecil ditunggangi oleh 2 orang. Ambak ke suaminya turun, biar istrinya yang naik, dipoyok oke. Ini contoh suami takut istri, susis, dikendalikan oleh istri. Ambak nih ganti aja ya tuh kalau gitu mah, gitu ya. Suaminya yang naik, istrinya yang turun, dipoyok oke. Tidak sayang istri, wanita disuruh jalan sendiri, yang laki-laki suruh naik keledai. Ngambek tuh yang enggak itu turun 2 anak, dipoyok oke. Nah ini manusia tidak punya akal. Buat apa ada keledai dan dinaiki? Jadi kesimpulannya, apapun yang dilakukan pasti ada pro kontra. Keputusan publik saya pun, apapun yang menurut saya hati nurani dan akal pikir saya baik, pasti juga ada positif negatif. Disitulah saya belajar bahwa leadership ini tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Oleh karena itu, dikaitkan dengan persampahan, saya ingin mendudukkan dengan jernih situasinya. Jadi bukan soal ya tidak, Bapak setuju yang mana, bukan begitu, tapi perspektifnya itu panjang. Tapi ada suatu hari saya harus ambil keputusan, dan risiko-risiko itu harus diambil setelah pertimbangan. Saya kira itu. Menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan biopori dan biodigesel, sehingga nanti sampah-sampah yang tersisa baru dipikirkan mau diolah dengan cara seperti apa. Itu mungkin ya Pak ya, resumenya seperti itu. Bapak Ibu ini
sepanjang itu memang visible. FPPM 4 mengucapkan terima kasih atas masukan, tetapi kita akan lanjut nanti pada sesi kedua sesudah makan siang dan sholat Jumat. Pak Wali kalau masih berkenan sampai nanti, terima kasih sekali. Tetapi ini juga sebuah penghargaan buat kita semua. Hatur nuhun Pak Emil, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang sangat objektif. Tenang saja, ada tekanan politik maka kita rakyat mendukung Bapak. 45,24% suara untuk Ridwan Kamil, jadi tidak usah ragu mengambil keputusan yang objektif ya Pak. Apa sebagai mantan pencalonan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk beristirahat dan salat Jumat. Pak boleh di foto dulu, oke itu. Foto dulu. Maka silakan yang mau berfoto. Unpad ini melakukan survei. Nah, survei ini menjadi bagian yang saya minta memang. Maka iya Pak Emil pelidil. Ya, di bawah aja di lobi. Mohon ya Pak. Ya, Sampai lagi ya. Oke ya. Enggak, hari ini mah fokus pada. Jangan nama-nama ya. Ya Pak. Fokus pada pemaparan hasil survei, bagaimana persepsi masyarakat terhadap PLTSA. Hasil survei ini yang selama ini saya cari untuk memperkuat keputusan apapun yang saya ambil. Kan saya itu harus mengambil keputusan yang meyakinkan dan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi juga. Soalnya ranahnya sudah sangat ranah politis. Kalau ranah politis berarti objektivitas riset saya butuhkan mengambil keputusan. Kalau sudah diambil keputusan, pasti saya pertahankan keputusan. Tapi sebenarnya menurut Bapak PLTSA itu gimana Pak? Iya, saya nunggu hasil kajian dulu baru saya putuskan. Kan saya udah bilang tadi, secara teknologi saya tidak mempermasalahkan. Jadi jangan nanyain ke saya solusinya tepat. Solusinya secara teknologi sudah tepat. Yang jadi masalah di Kota Bandung bukan teknologinya. Sosial. Tadi di Denmark di mana negara-negara berarti kan canggih. Tadi lembaga dana juga nggak akan mengucurkan kalau tidak ramah lingkungan. Jadi jangan ngomongin teknologinya lagi. Yang jadi masalah sekarang hanya dua. Isu sosial, maka survei ini membantu saya. Oh, isu sosialnya ternyata kesimpulannya ABC kan. Bahwa pro kontra iya. Kedua, isu finansial. Tadi kan dicek ada investasi, ada bunga, ada musyola, seperti itu. Oke. Iya, berarti jadi masukan buat saya. Paling tidak kapan keputusan Ya, secepatnya lah ya. Kalau masyarakat sekitar mendukung gimana Pak dari Denmark? Ini angin segar atau? Enggak, ini menjadi muatan yang melengkapi proses yang ada. Cepatnya. Jadi pekan depan bisa keputusan. Tepatnya bulan ini. Tepatnya ntar lagi 2 jam lagi. Makasih Pak. Makasih Pak. Saya ke Unpadnya. Iya, hasil surveinya. Ini di